Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwara Supriyandi dari kelas 9C. Saya Hafiz Riza Albani dari kelas 8A. Saya Fiska Bardana dari kelas 8A. Saya Jeffrey dari kelas 8D. Saya bertugas sebagai kameramen. Kami dari SMPN 24 Pontianak. Saya ingin pamit undur diri untuk melaksanakan tugas saya sebagai kameramen. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan eksperimen pemanfaatan rangkaian paralel pada penerangan lampu jalan. Rangkaian paralel sendiri merupakan rangkaian di mana seluruh input komponen berasal dari satu sumber yang sama. Contoh penerapan rangkaian paralel dapat kita temukan pada penerangan lampu jalan, penerangan lampu lalu lintas, dan penerangan lampu rumah. Rangkaian paralel sendiri dapat kita susun secara berderet maupun bercabang. Pada eksperimen kali ini, kami memanfaatkan rangkaian paralel pada replika lampu penerangan jalan. Adapun tujuan dari eksperimen kami kali ini adalah pemanfaatan rangkaian paralel dalam kehidupan. Materi ini dapat kita temukan pada materi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari kelas 9. Nah, untuk alat dan bahan sendiri kami sudah menyediakan, silakan Friska, solasi hitam, gunting, 2 pasang kabel dengan ukuran yang berbeda, lampu LED yang sudah kami alasi dengan kertas HVS sehingga berbentuk seperti replika lampu jalan, 4 buah baterai. Lalu kami juga sudah menyediakan 2 buah replika tiang listrik dengan ukuran yang berbeda. Untuk yang pendek, kami menggunakan ukuran 5,5 dikali 15 cm, dan untuk yang panjang, kami menggunakan ukuran 15 dikali 32 cm. Lalu pada bagian bawahnya, kami lilit lagi dengan kertas HVS dengan ukuran 1,5 dikali 32 cm. Lalu juga ada glugan beserta lem lilin, dan untuk bahan terakhir kami sudah menyediakan replika jalan raya yang terbuat dari kardus. Nah, dapat teman-teman perhatikan untuk aspal sendiri kami menggunakan kertas astro hitam sebagai aspal. Lalu untuk trotoar kami menggunakan kertas astro kuning yang dilapisi dengan lakban. Lalu untuk marka jalan kami menggunakan kertas HVS yang kami tempel sedemikian rupa. Nah, dapat teman-teman lihat pada bagian belakang merupakan dudukan untuk rumah untuk dudukan baterai beserta dudukan baterainya. Nah, di sini merupakan 2 buah replika tiang listrik yang sudah kami rangkai sedemikian rupa. Teman-teman jangan khawatir karena kami akan menunjukkan cara kami membuatnya. Mari kita masuk ke langkah pertama. Mari Hafiz. Pertama-tama kita akan menghubungkan lampu LED dengan kabel sesuai dengan ukurannya. Selagi teman saya merangkai, saya akan memasangkan baterai pada dudukan. Nah, pertama-tama teman-teman tempelkan kabel sesuai dengan kutubnya. Untuk yang negatif kami menggunakan warna hitam. Nah, kami letakkan pada bagian kiri. Ini merupakan kutub negatif. Lalu lakukan hal yang sama pada bagian kanannya. Nah, bagian kanan merupakan kutub positif. Kami menggunakan kabel berwarna merah sebagai kutub positif. Apabila sudah seperti ini, lalu teman-teman lilit atau putar pada bagian besi lampu LED. Nah, apabila sudah demikian, teman-teman dapat langsung merekatkannya menggunakan glugan. Nah, tapi saya memiliki satu tips agar teman-teman berhati-hati saat menghubungkannya. Karena apabila masing-masing kabel bersentuhan, maka lampu tidak dapat hidup. Jadi pastikan melilitnya dengan hati-hati. Ya, silakan Friska, gunakan lem lilin untuk merekatkannya lebih rekat. Nah, mari kita tunggu hingga lumayan kering. Lalu, apabila sudah kering, teman-teman dapat melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan kabel ke replika tiang listrik yang pendek. Pertama-tama, dari celah atas dapat teman lihat menembus pada bagian bawah. Pertama-tama, teman masukkan pada bagian lubangnya. Lalu dorong hingga keluar pada bagian bawah, teman-teman tarik hingga menuju kepada bagian atas lampu LED. Nah, apabila sudah demikian, teman-teman dapat langsung melangkah ke langkah selanjutnya,
yaitu memasukkan replika tiang listrik yang pendek ke replika tiang listrik yang panjang melalui dua lubang yang sudah kita buat pada bagian atas dan pada bagian bawah. Pertama-tama masukkan kabel pada bagian atas lubang secara perlahan. Nah, seperti ini, lalu dorong hingga muncul pada bagian lubang bawah. Lalu teman-teman keluarkan menggunakan gunting maupun pincet. Namun di sini kami akan menggunakan gunting. Terima kasih Friska. Nah, pastikan mengeluarkannya secara perlahan agar kabel tidak rusak. Lalu apabila sudah keluar, teman-teman tarik hingga replika tiang listrik masuk kepada replika tiang listrik yang panjang pada bagian atas. Nah, kira-kira seperti ini hasil jadinya. Lalu kita dapat langsung masuk ke langkah utama, yaitu menempelkan replika tiang listrik ke replika jalan raya menggunakan glue gun ataupun lem lilin. Silakan Friska. Nah, teman-teman dapat langsung menempelkannya. Seperti ini, dapat teman-teman lihat cara saya menempelkannya. Nah, pastikan arah tempelnya benar ya teman-teman. Nah, karena proses pengeringan yang lumayan lama, teman-teman dapat menyuruh salah satu rekan teman-teman untuk menahannya. Selagi rekan saya menahan masing-masing replika tiang listriknya, saya dan salah satu rekan saya akan merapikan kabel pada replika jalan raya menggunakan solasi hitam ataupun lakban hitam. Nah, pertama-tama suruh salah satu rekan teman-teman untuk merapikan kabel pada replika jalan raya. Nah, seperti ini. Nah, lalu tempelkan solasi hitam ataupun lakban hitam pada bagian yang teman rapikan, tarik hingga menutup kabel, hingga kabel tidak terlihat lagi pada replika jalan raya. Nah, terlihat lebih rapi bukan? Lalu gunting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kabel di jalan berseberangan. Menggunakan solasi hitam, teman-teman rapikan. Pertama-tama teman-teman rapikan dulu kabelnya dan beri solasi hitam pada bagian jalan agar terlihat lebih rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu gunting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, lalu mari kita masuk ke langkah utama selanjutnya, yaitu menghubungkan masing-masing kabel dengan kabel baterai. Lihat cara saya menghubungkannya. Untuk kutub negatif, hubungkan dengan kutub negatif ataupun warna hitam ke warna hitam, seperti ini. Tolong Friska. Nah, lalu ke kabel selanjutnya teman-teman rapikan. Mohon maaf, proses ini lumayan memakan waktu karena lumayan kompleks. Pastikan teman-teman menghubungkan masing-masing kabel sesuai dengan pasangannya. Untuk kutub negatif dengan kutub negatif, kutub positif dengan kutub positif. Sekali lagi, untuk kutub negatif kami menggunakan warna hitam, sedangkan untuk kutub positif kami menggunakan warna merah. Hubungkan kutub negatif dengan warna hitam.
Lalu kita lakukan hal yang sama pada kabel berwarna merah. Hubungkan dengan kutubnya masing-masing. Nah, satu kabel lagi, maksud saya satu pasang kabel lagi, hubungkan. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan ya, saat semua kabel lampu dihubungkan kepada masing-masing kabel baterai, maka lampu akan menyala. Tapi ketika salah satu kabel lampu dilepaskan dari kabel baterai, maka lampu akan padam. Tetapi lampu yang lainnya akan tetap menyala. Mengapa demikian? Karena replika lampu penerangan jalan ini merupakan rangkaian listrik paralel. Pada rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan tetap menyala. Hal ini dikarenakan masing-masing lampu di rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang langsung terhubung dengan sumber listrik. Nah, pada rangkaian paralel ini, masing-masing lampu kabelnya terhubung ke kutub positif dan kutub negatif baterai yang dialiri oleh arus listrik. Sehingga pada kabel yang kabelnya tidak terhubung pada kutub positif maupun kutub negatif baterai tidak akan dialiri oleh arus listrik. Maka lampu tersebut akan padam. Namun pada replikan yang listrik yang lainnya, lampu tetap menyala karena masih dialiri oleh arus listrik. Penggunaan rangkaian paralel ini memiliki banyak manfaat, diantaranya semua lampu yang dirangkai akan sama terangnya, dan jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan tetap menyala. Rangkaian paralel ini rangkaian paralel ini juga cocok digunakan pada rangkaian listrik di rumah, rangkaian listrik penerangan jalan, dan lampu lalu lintas. Selain itu, rangkaian paralel ini juga memiliki Hemat listrik loh teman-teman. Jadi karena teman-teman dapat memilih lampu mana saja yang ingin dihidupkan atau dinyalakan. Nah, apakah kalian tahu bahwa replika lampu penerangan jalan ini bisa kalian manfaatkan sebagai hiasan di rumah loh? Kita bisa menambahkan ornamen-ornamen lain Seperti mobil mainan. Dan hiasan replika lampu penerangan jalan ini bisa kalian pajang di rumah maupun di rumah, yaitu di ruang tamu maupun di kamar kalian. Kesimpulan dari eksperimen kami kali ini adalah rangkaian paralel memiliki banyak manfaat di sekitar kita, salah satunya untuk lampu penerangan jalan. Rangkaian paralel ini juga memiliki banyak manfaatnya, itu ketika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan tetap menyala. Nah, sekian eksperimen kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.